Mulai, Wi. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di siang hari ini, kita semua dapat berjumpa di dalam pembelajaran mata kuliah mesin listrik. Walaupun secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi antusiasme kita untuk belajar bersama-sama. Sebelumnya izinkan saya untuk memoderatori presentasi pada siang ini. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan next, Cak. Yang beranggotakan Adlian Salsa Arbian, Muhammad Alu Syaban, Muhammad Rafli Riza, Alfi Hilmi, Muhammad Faujan Nurhadi, Lilin Rahmadani, Caturangga Aji, Firji Agustin Fairuz, Sultan Muhammad Pasha, Anissa Nurrahma Fajri, dan Rifki Tastaftiah. Kami dari kelompok generator DC, adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah yang pertama diawali dengan definisi, prinsip kerja, konstruksi, komponen, klasifikasi, daya rugi-rugi, efisiensi, karakteristik, dan aplikasi. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudara Adlian. Ya, baik, terima kasih Saudara Awi. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian generator DC. Generator DC adalah sebuah perangkat mesin-mesin listrik dinamis yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Di mana generator itu sendiri menghasilkan arus searah atau DC, direct current. Generator itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Generator penguat terpisah, generator shunt, generator kompon. Di mana generator itu sendiri pada dasarnya dibuat menggunakan magnet permanen dengan 4 buah kutub rotor, penyearah, protek terhadap beban berlebih, starter eksitasi, bearing, dan chassis generator dan rotor. Next. Ya. Nah, adapun kaidah tangan kanan Fleming. Tangan kanan Fleming untuk generator menunjukkan arah arus induksi ketika konduktor yang dipasang pada rangkaian bergerak dalam medan magnet. Ini dapat digunakan untuk menentukan arah arus dalam belitan generator. Ketika konduktor seperti kawat yang dipasang pada rangkaian bergerak melalui medan magnet, arus listrik induksi dalam kawat karena hukum induksi Faraday. Arus dalam kawat dapat memiliki 2 arah yang mungkin. Aturan tangan kanan Fleming memberikan arah mana arus mengalir. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip kerja generator DC, yaitu prinsip kerja generator DC ini berdasarkan dengan hukum Faraday, yaitu yang berbunyi, apabila suatu konduktor memotong garis-garis fluksi magnetik yang berubah-ubah, maka gaya gerak listrik akan dibangkitkan dalam konduktor itu. Nah, untuk dapat membangkitkan gaya ini, terdapat beberapa syarat. Di antaranya yaitu terdapat konduktor, adanya medan magnet, dan juga adanya gerak atau perputaran dari konduktor dalam medan. Selanjutnya ada untuk pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah generator itu diperoleh melalui 2 cara, yaitu dengan menggunakan cincin seret dan juga dengan menggunakan komutator. Di mana di sini ada grafik yang menunjukkan besar voltase gaya gerak listrik yang dibangkitkan oleh generator DC melalui 1 lilitan kawat yang berputar searah dengan jarum jam. Di mana dilihat dari grafik ini bahwa bentuk setengah gelombang yang selalu berulang secara periodik dan nilai voltase pada setiap waktu adalah positif. Hal ini dikarenakan arus yang dibangkitkan oleh generator DC itu selalu searah.
Tes, suara saya terdengar. Oke, selanjutnya konstruksi generator yang akan dijelaskan oleh saya. Boleh next. Next. Oke, konstruksi generator DC. Generator DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator dan rotor. Nah, kalau teman-teman melihat dari gambar yang ada tertera di layar, stator itu bagian yang diam dan rotor itu bagian yang bergerak atau yang berputar. Nah, yang mana kedua komponen tersebut dapat menghasilkan flux magnet. Nah, flux magnet tersebut yang nantinya akan dikonversikan menjadi arus listrik. Stator, bagian mesin stator adalah stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah struktur generator DC. Bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara periodik atau berkala. Komutator harus dibersihkan dari kotoran sisa sikat arang yang menempel dan serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator. Gunakan ampulus untuk membersihkan noda arang. Nah, kalau teman-teman melihat dari struktur generatornya, si sikat arang itu berada di bagian stator dari generator. Nah, kalau untuk komutator itu berada di ujung dari rotor dari generator tersebut. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya komponen generator DC yang akan disampaikan oleh yang lain. Terima kasih. Cek untuk komponen generator. Komponen generator itu totalnya komponen penyusun generator DC itu ada 7. Yang pertama itu ada piringan tutup, di mana piringan tutup itu pada ujung-ujung rumah sebagai dudukan bantalan-bantalan sebagai tempat berputarnya si armatur. Bantalan yang terpasang pada plat penutup untuk menahan beban torsi dari sabuk penggerak, tutup bagian belakang mempunyai lubang pelumasan untuk memasukkan oli pelumas. Nah, sikat arang juga dipasang pada tutup bagian belakang piringan tutup. Nah, untuk kedua ada pul kumparan medan atau sepatu-sepatu kutub. Sepatu-sepatu kutub ini tuh adalah pul kumparan yang biasa disebut sepatu-sepatu kutub. Itu tuh dikonstruksi dari besi tuang pada bagian dalam bentuk cekung untuk menyesuaikan bentuk kontur bulat dari armatur dan mengurangi hambatan magnetik dari jarak udara. Ujung-ujungnya diperpanjang sebagai dudukan kumparan medan, kutub-kutub magnet dipasangkan dengan baut pada rumah generatornya. Terus yang ketiga ada kumparan medan. Kumparan medan itu digulung dengan kawat yang berukuran kecil dengan tahanan relatif besar. Kumparan medan juga digulung dengan bentuk yang sesuai, diisolasi dan dibentuk yang sesuai dengan kontur rumah dan digulung pada kutub-kutub magnet. Untuk selanjutnya dijelasin oleh Alif. Tes. Kemudian ada armatur atau angker. Armatur atau angker sendiri itu konstruksi dari plat-plat yang disusun berlapis-lapis yang disatukan dalam suatu poros dan mempunyai alur-alur sebagai tempat kumparan. Kumparan dapat digulung langsung pada alur-alur membentuk gulungan atau kumparan armatur atau angker. Kemudian ada komutator. Komutator sendiri terdiri dari segmen-segmen dari tembaga dibentuk irisan memanjang searah dengan poros. Masing-masing diisolasi satu dengan yang lainnya dan dengan poros diisolasi oleh mika atau phenolic resin. Komutator dipres pada poros angker, kumparan angker dihubungkan ke komutator untuk membentuk hubungan atau rangkaian kontinu. Komutator berfungsi untuk mengarahkan arus induksi bolak-balik dalam kumparan angker menjadi arus searah untuk digunakan ke beban kelistrikan kendaraan. Kemudian ada rumah sikat dan arang sikat. Sikat arang digunakan untuk menghubungkan hubungan antara armatur atau angker dengan rangkaian luar. Sikat arang dapat bergesek dengan baik dengan komutator dengan bantuan pegas dan rumah sikat.
Hubungan antara sikat-sikat arang dan rangkaian luar adalah dengan kabel tembaga fleksibel. Kemudian yang terakhir ada kipas pendingin. Kipas pendingin terletak di bagian depan dan menyatu dengan puli penggerak mengalirkan udara pendingin ke dalam generator. Lanjut. Oke, selanjutnya mengenai klasifikasi generator DC yang akan dijelaskan oleh Virgi. Oke, next. Nah, di sini ada klasifikasi generator DC. Jadi, generator DC itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu generator DC penguat terpisah dan generator DC penguat sendiri. Nah, si penguat sendiri ini terbagi tiga lagi. Yang pertama ada yang seri, kemudian ada campuran, kemudian ada yang sun atau paralel. Oke, next. Nah, di sini generator penguat terpisah itu merupakan kumparan yang membutuhkan sumber tegangan dan arus dari luar, contohnya baterai atau aki, itu tadi bukan aku. Nah, itu tuh yang gambar itu kan kayak terpisah ya, antara si generator yang bulat itu sama si baterainya itu terpisah. Nah, disebut terpisah itu seperti itu. Kemudian di sini ada generator kan ya yang bulat. Nah, dia itu membutuhkan sumber tegangan dari luar. Nah, kita anggap si yang bagian kiri yang dekat si VF itu tuh baterainya. Jika kita hubungkan antara generator dan beban dan si RA atau RA itu yang ada di bawah si EA, nah itu adalah tahanan dari generator atau jangkar. Nah, maka hubungan itu hubungannya dapat dinyatakan adalah VF yang sumbernya itu sama dengan IF. IF itu adalah arus yang mengalir yang dihasilkan oleh sumber tegangan. Kemudian di bagian yang dekat VF tuh si RF yang kayak kumparan itu tuh tahanan sumber. Nah, jadi besarannya itu sama dengan VF sama dengan IF dikali RF. Sedangkan untuk bagian yang si EA-nya itu dipengaruhi sumber tegangan yang tadi, yang sumber tegangan yang si baterai. Jadi besarnya si EA itu adalah sama dengan VT itu sumber tegangan beban ditambah IA kali RA, di mana IA itu adalah arus yang mengalir pada rangkaian generator dikalikan dengan si tahanan generator, si RA itu. Nah, besar yang mempengaruhi kerja generator itu ada tegangan jepit, terus arus eksitasi, dan arus jangkar. Nah, arus eksitasi itu tuh didapat dari si sumber yang terpisah, yang bagian baterai-baterainya, yang akhirnya itu menguatkan si generator. Oke, next. Next. Oke, lanjut mengenai generator penguat sendiri. Jadi untuk generator penguat sendiri itu tuh sistem yang tidak membutuhkan sumber tegangan dan arus dari luar dari generator itu sendiri yang membangkitkan tegangannya itu. Kan bisa dilihat ya kalau gambar tadi tuh kayak terpisah gitu loh antara si baterai sama si generator. Sedangkan kalau yang itu enggak ada si bagian kayak baterai-baterainya gitu. Jadi tetap di generatornya aja tuh yang bulat-bulatnya aja. Nah, untuk generator hubungan seri bisa dilihat ya bahwa besarnya itu dia hanya yang dipengaruhi oleh generator saja karena tidak membutuhkan sumber dari luar, sehingga besarannya VT sama dengan IA kali RA, di mana si IA itu adalah arus yang mengalir dari generator tadi. Sedangkan untuk yang bagian EA-nya sama dengan IA dikali RA ditambah RF ditambah VT. Oke, selanjutnya mengenai generator hubungan paralel. Jadi bisa dilihat ya, di antara si RF dan RA itu disusun secara paralel, sehingga arus yang mengalir itu nilainya sama. Di generator I-nya sama, di RF sama, gitu, di beban juga sama. Nah, untuk besarannya bisa dilihat ya di sebelah kiri untuk yang hubungan paralel. Kemudian perbedaan antara motor seri dan paralel, yaitu yang pertama ada tahanan penguatan, di mana tahanan lilitan penguatan pada motor paralel itu lebih besar daripada lilitan motor si seri. Kemudian yang kedua itu penampang lilitan penguat, yaitu pada motor seri itu penampang lilitan penguatnya itu lebih besar daripada lilitan penguat dari motor paralel. Kemudian untuk sistem penyambungan,
Nah, untuk sistem penyambungan itu, si motor seri lilitan penguatnya disambung seri dengan lilitan jangkar, sedangkan untuk yang si lilitan penguat motor paralel disambung paralel dengan lilitan jangkar. Oke, next. Nah, sekarang ini merupakan generator hubungan kompon. Generator hubungan kompon itu mempunyai penguat gabungan dari si seri dan si paralel yang dilengkapi dan memiliki sifat gabungan dari keduanya. Nah, generator kompon itu dapat dihubungkan sebagai kompon pendek dan sebagai kompon panjang. Nah, kalau misalnya kompon panjang itu bedanya tuh penguatannya disusun secara seri terhadap jangkar. Sedangkan untuk yang si kompon pendek itu disusun seri dengan beban, diseri dengan beban, kemudian diparalel dengan RF dan diparalelkan dengan jangkar. Untuk persamaannya bisa dilihat ya, untuk yang kompon panjang dan kompon pendek. Oke, next. Oke, terima kasih untuk yang klasifikasi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi kita telah menyaksikan beberapa materi sebelumnya mengenai pengertian generator, klasifikasi dan sebagainya, pada saat ini sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian karakteristik generator DC. Karakter generator DC itu berdasarkan dari rangkaian balitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angkar dibagi menjadi 3 jenis. Boleh next deh. Nah, yang pertama ada generator penguat terpisah. Yang kedua ada generator kompon. Yang ketiga ada generator shunt. Boleh next lagi teh. Pada generator penguat terpisah, balitan ekstasi atau penguat ekstasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Bisa dilihat seperti pada gambar yang ada di samping ya. Terdapat 2 jenis generator penguat terpisah, yaitu penguat elektromagnetik atau yang gambar atas yang huruf A, dan kedua ada magnet permanen atau magnet tetap seperti gambar yang B ini. Energi listrik yang dihasilkan oleh penguat elektromagnetik itu dapat diatur melalui pengaturan tegangan ekstasi. Pengaturan dapat dilakukan secara elektronik atau magnetik. Generator ini bekerja dengan satu daya DC dari luar yang dimasukkan melalui balitan F1, F2. Penguat dengan magnet permanen menghasilkan tegangan output generator yang konstan dari terminal rotor A1, A2. Karakteristik tegangan V relatif konstan dan tegangan akan menurun sedikit ketika arus beban 1 dinaikkan mendekati harga nominalnya. Next lagi teh. Nah, terus ada generator kompon. Kalau generator kompon mempunyai 2 penguat eksitasi yang pada inti kutub utama yang sama. Satu penguat eksitasi merupakan penguat shunt dan lainnya merupakan penguat seri. Diagram rangkaian generator kompon ditunjukkan pada gambar ini ya yang ada di samping. Next lagi aja teh. Nah, yang terakhir ada generator shunt. Pada generator shunt, penguat eksitasi E1, E2 terhubung paralel dengan rotor A1, A2. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet yang terdapat pada medan magnet stator. Rotor berputar dalam medan magnet yang lemah. Dihasilkan tegangan yang akan memperkuat medan magnet stator sampai tegangan nominalnya. Pengaturan arus eksitasi yang melewati balitan shunt E1, E2 diatur oleh tahanan geser. Makin besar arus eksitasi shunt, makin besar medan penguat shunt yang dihasilkan. Dan tegangan terminal meningkat sampai mencapai tegangan nominalnya. Jika generator shunt tidak mendapatkan arus eksitasi, maka sisa magnetisasi tidak akan ada. Atau jika balitan eksitasi salah sambung, atau jika arah putaran terbalik, atau rotor terhubung singkat, maka tidak akan ada tegangan atau energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut. Next. Baik, cukup dari saya. Boleh dilanjut.
Terima kasih. Ibu mohon maaf sebelumnya ini reaksi jangkar bagian sultan, tapi sultannya tidak aktif, Bu. Tadi pagi hadir nggak, Wi? Tadi pagi hadir, kan sultan ini ya Bu, jualan di pasar. Ini kata yang pegang akun IG-nya baru pulang tadi siang, terus sakit dia tuh, jadi WA sama nomornya nggak aktif, Bu. Oke. Kalau gitu ini aja diganti sama siapa aja yang bisa jelasin reaksi jangkarnya. Oke, Ojan mungkin. Silakan. Jan. Ojan. Sama Ojan ini teh atau sama siapa? Iya Bu, sama Ojan. Sok atuh Jan. Sama Alwi, Bu. Jangan saling lempar atuh. Sok Ya siapa udah. aja yang siap sok. Reaksi jangkar. Next, Cak. Oke, selanjutnya reaksi jangkar. Reaksi jangkar ini merupakan suatu pengaruh medan magnet yang disebabkan oleh mengalirnya arus pada jangkar di mana jangkar tersebut berada di dalam pengaruh medan magnet. Apabila kumparan medan dialiri oleh arus tetapi kumparan jangkar tidak dialiri oleh arus, maka dengan mengabaikan pengaruh celah udara, jalur fluksi ideal untuk kutub utama dari motor arus searah dua kutub yang berasal dari kutub utara menuju kutub selatan seperti pada gambar. Next. Nah, dapat terlihat di gambarnya itu ada keterangan di mana ada bidang netral magnetis, ada sikat atau beras, dan itu merupakan gambar yang tadi dimaksud. Nomor 1 itu ada sikat selalu ditetapkan di sepanjang bidang netral magnetis, dan yang kedua itu ada bidang netral magnetis disebut sebagai sumbu komutasi. Sewaktu hanya konduktor jangkar saja yang dialiri oleh arus listrik, sementara kumparan medan listrik dieksitasi, maka di sekeliling konduktor jangkar timbul GGM atau flux. Gambaran arah garis gaya magnet ditunjukkan pada gambar yang selanjutnya. Next. Oke, ini gambar yang dimaksud sebelumnya. Ada keterangannya, yaitu yang pertama, penentuan arah dari garis gaya magnet yang dihasilkan oleh arus jangkar ditentukan dengan aturan putaran skrup. Dan yang kedua, distribusi flux medan utama yang melalui jangkar tidak lagi simetris tetapi mengalami pembelokan saat mendekati konduktor yang dialiri arus tersebut. Next. Terdapat gambar lagi di sini, terdapat keterangan di sebelah kanannya. 1, distribusi flux medan utama yang melalui jangkar tidak lagi simetris tetapi mengalami pembelokan saat mendekati konduktor yang dialiri arus tersebut. Kedua, efek dari intensitas medan magnet atau lintasan flux pada jalur yang memotong lintasan flux medan utama ini disebut sebagai reaksi jangkar magnetisasi silang. Dan keterangan yang ketiga, bidang netral magnetis motor yang baru bergeser sejauh beta karena posisi bidang netral magnetis ini selalu tegak lurus terhadap vektor OF. OF ya. Next. Biasanya udah ngapusin bahannya. Ya, silakan. Ya, kemudian ada daya dan rugi generator DC. Next. Untuk di rugi-rugi generator di sini ada terbagi 3. Yang pertama ada rugi tembaga, rugi inti, dan rugi mekanis. Nah, untuk rugi tembaga ini adalah rugi-rugi daya yang terjadi dalam ruangan di dalam kumparan medan dan kumparan jangkar motor. Nah, untuk contoh-contoh dari rugi-ruginya itu ada di sini, ada rugi jangkar, rugi sun, dan rugi-rugi seri. Nah, untuk rugi-rugi inti ini,
Rugi-rugi ini terjadi dalam jangkar motor DC yang disebabkan oleh perputaran jangkar di dalam medan magnet kutub-kutubnya. Rugi-rugi inti ini terbagi dua, yaitu rugi histeris, yaitu rugi yang terjadi dalam jangkar mesin DC karena setiap bagian jangkar dipengaruhi oleh pembalikan medan magnetik, sebagaimana bagian tersebut lewat di bawah kutub-kutub berurut. Kemudian ada rugi-rugi eddy current yang merupakan loop dari arus listrik yang diinduksi di dalam konduktor oleh medan magnet yang berubah dalam konduktor menurut hukum induksi Faraday. Kenapa? Kemudian ada rugi-rugi mekanis, yaitu rugi yang di dalam mekanis motor DC, yang merupakan rugi-rugi yang berhubungan dengan efek-efek mekanis di dalam motor DC, seperti gesekan dan angin. Ini contoh-contohnya ada nih 3, yaitu rugi gesekan poros dan rugi-rugi angin akibat jangkar, dan kemudian rugi gesekan akibat gesekan sikat dengan komutator. Next. Kemudian ada daya generator DC. Nah, di sini ada 3 daya di generator di sini, itu daya input, kemudian ada daya mekanis yang dibangkitkan di dalam jangkar, daya output. Nah, untuk di sebelah ini ada diagram alir daya pada generator arusnya. Arus arah. Di sini bisa dilihat kenapa sih? Untuk dari yang daya input ke daya mekanis ini tercipta rugi-rugi tembaga. Nah, kemudian ada selanjutnya daya mekanis yang dibangkitkan di dalam jangkar ini ke daya output motor itu menghasilkan rugi-rugi besi dan mekanis. Ya. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya adalah efisiensi generator DC. Pertama, kita akan belajar apa itu efisiensi. Efisiensi generator merupakan perbandingan antara daya keluaran atau daya yang dibangkitkan generator dengan daya masukan generator. Daya masukan generator sama dengan daya yang dihasilkan oleh turbin. Karena turbin dengan generator dikoppel dan bekerja bersama. Satu poros dengan turbin maksudnya. Ini menurut Dwi Cahyadi dan Hermawan tahun 2015. Next. Efisiensi kalau ditulis dalam matematika adalah daya keluaran output dibagi daya masukan atau input dikali 100%. Ini merupakan efisiensi umum yang terjadi di beberapa mesin. Efisiensi generator itu dibagi jadi 3 kasus ya, bergantung kasusnya. Bisa efisiensi sama dengan watt keluar dibagi watt keluaran dikali watt rugi-rugi, karena di generator itu memiliki banyak sekali rugi-rugi dikali 100%. Atau bisa juga efisiensi sama dengan watt masukan dikurangi watt rugi-rugi dibagi watt masukan kali 100%. Atau efisiensi sama dengan 1 dikurangi watt rugi-rugi dibagi watt masukan kali 100%. Itu sesuai bergantung studi kasusnya. Next. Berikut saya lampirkan satu studi kasus contoh soal mencari efisiensi. Daya generator arus arah kompon panjang memiliki daya 10 kW kilowatt dengan tegangan 250 volt. Rangkaian ekuivalennya berupa kompon panjang mempunyai resistans medan shunt sebesar RSH 125 ohm. Resistan rangkaian jangkar RA 0,4 ohm. Resistan medan seri RS 0,05 ohm. Dan beban generator 540 watt. Rugi tegangan pada sikat waktu beban penuh sebesar 2 volt. Hitung efisiensinya. Penyelesaian. Gambar terlebih dahulu rangkaian ekuivalen generator kompon panjang. Ini merupakan gambar ininya, rangkaian ekuivalennya. Arus beban penuh
IL itu dicari dengan cara P dibagi dengan V. IL-nya adalah 10 kW, jadi 10.000 dibagi 250 sama dengan 40 ampere. Arus pada medansan yaitu I sama dengan V dibagi R. Atau 250 tegangannya dibagi R-nya, tegangan sannya 125 sama dengan 2 ampere. Next. Arus pada jangkar IA sama dengan IL ditambah I sun. Arus sun. IL-nya tadi 40 ditambah 2, 42 ampere. Menghitung rugi-rugi daya. Rugi daya pada jangkar, pada anchor atau disebut anchor, LPA sama dengan I square R. I kuadrat R. Sama dengan 42 kuadrat kali 0,4, 205 watt. Rugi-rugi daya pada lilitan serinya juga dihitung. LPS sama I kuadrat R, yaitu 88 watt. Rugi daya pada lilitan sun adalah FSH 250 dikali ISH kali luka, yaitu 500 watt. Rugi daya pada sikat LPSK sama dengan V1 sama dengan 2 dikali 42, 82 watt. Lalu rugi-rugi dayanya dijumlahkan semua menjadi LPT. LPT itu rugi daya total. Ditambahkan hasilnya 1915 watt. Jadi generatornya memiliki 1915 watt kerugian, losses. Efisiensi dilambangkan dengan itu ya, kita lambang efisiensi. Tapi dengan lambang seperti itu sama dengan Pout tadi ya, daya keluaran dibagi dengan daya input dikali 100%. Jadi sama dengan P output dibagi P output ditambah rugi-ruginya dikali daya inputnya dikali 100%, itu efisiensinya adalah 83,93%. Nah, seperti itulah cara mencari efisiensi. Tadi masukannya sehingga generator ini memiliki 8,93% efisiensinya dan cukup baik sih. Next. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Virgi. Randing. Ika, next. Untuk selanjutnya ada bagian aplikasi generator DC di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak terlalu banyak ya menemukan generator DC ini di kehidupan sehari-hari karena kebanyakan gadget atau peralatan elektronik yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari sudah termasuk di dalamnya itu ada power supply, di mana power supply tersebut akan mengarahkan arus dari pasokan listrik PLN. Jadi untuk di kehidupan sehari-hari tidak terlalu banyak digunakan oleh orang-orang biasa seperti kita. Adapun yang saya temukan pertama terdapat alternator pada kendaraan. Nah, alternator ini merupakan suatu komponen pembangkit listrik yang ada di dalam kendaraan seperti mobil kecil maupun mobil besar, seperti minibus, bus, truk, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang awam yang belum mengetahuinya beranggapan bahwa sumber listrik di dalam kendaraan berasal dari aki. Padahal alternator inilah yang menjadi sumber utama bagi AC, sound system mobil, wiper, dan lain sebagainya ketika mobil sudah dinyalakan. Dan pada kenyataannya, jika alternator ini mengalami kerusakan, aki di dalam kendaraan hanya akan bertahan selama setengah jam sampai aki tersebut soak atau kehabisan daya. Next.
Yang kedua, terdapat dinamo sepeda. Dinamo pada sepeda ini sering kita jumpai pada sejumlah sepeda yang sering digunakan di malam hari oleh pemiliknya, atau di negara-negara yang memiliki budaya untuk bersepeda kemana-mana seperti di Jepang, di Korea, dan di Eropa, di berbagai kota. Dinamo ini sebagaimana fungsinya adalah sebagai pembangkit listrik pada sepeda untuk menyalakan lampu sorot di bagian depan dan lampu waspada yang berwarna merah di bagian belakang. Tingkat kecerahan dari lampu ini tergantung sekali pada kecepatan yang kita berikan kepada sepeda. Jika kecepatan sepeda semakin tinggi, maka kecerahan dari lampu-lampu sepeda ini akan semakin tinggi pula. Next. Yang ketiga, saya menemukan ada alat, disebutnya ini alat unik ya, yang pernah dibahas beberapa channel YouTube, di mana ini adalah sebuah charger HP yang digunakan dengan cara diengkol. Charger engkol ini merupakan alat yang tidak banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Fungsinya lebih kepada alat darurat yang hanya dibutuhkan sewaktu-waktu saja. Cara kerjanya terbilang cukup unik tapi ribet ya, yaitu dengan memutar manual penggerak utama dengan menggunakan tangan kita sendiri. Dan putaran yang kita ciptakan ini akan menghasilkan energi listrik DC untuk mencas HP. Dan di dalamnya cukup sederhana, terdapat dinamo dan juga ini ada controllernya dan juga ini prime removernya atau penggerak utamanya yang kita gerakkan dengan menggunakan tangan. Next. Dan juga saya menemukan ini ada mainan atau miniatur generator DC uap. Generator DC mini ini merupakan suatu miniatur yang mengacu pada prinsip pembangkit listrik DC, di mana sebagai penggeraknya di sini menggunakan mesin uap kecil yang sangat sederhana yang digerakkan dengan menggunakan lilin di bawahnya yang dinyalakan sehingga membuat udara yang di dalam tabung kaca ini memuai dan mendorong tuas-tuas untuk memutar roda yang besar ini. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan karet ya ke dinamo DC dan akan menghasilkan energi listrik yang cukup kecil sehingga dapat menyalakan LED kecil yang ada di bawahnya. Next. Next, atau sudah habis ya? Halo? Udah habis, Mi. Wi. Baik, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu, ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau dari Ibu? Silakan. Oke, thank you timnya Alwi. Coba kembali lagi ke ini. Ke nama-nama yang ada anggotanya, Cak. Kelompok generator DC ini, Ibu pengen tanya, sudah menyimak materi terkait dasar mesin DC enggak? Coba Ibu mau tanya satu orang. Oke, yang tadi, Cak. Nah, kayak pertama Adlian. Ada Adlian? Adlian, kemana Adlian? Oke, kita skip dulu Adlian ya. Alwi, ada Alwi? Ya, Bu. Oke, Alwi sudah nyimak semua materi mesin listrik dari yang pertemuan kedua sampai yang terakhir Ibu upload? Ibu mohon maaf yang pertemuan 2, kalau yang pertemuan 3 alhamdulillah sudah. Kalau yang pertemuan 2 karena audionya tidak kedengaran jadi Alwi langsung skip ke nonton yang pertemuan 3 aja, Bu. Oke. Kecil banget ya suara yang pertemuan kedua, Wi?
Iya Bu, enggak kedengeran. Wah, itu harusnya di ini lagi kayaknya. Oke, di pertemuan ketiga berarti udah hatam. Apa yang Alwi dapat? Jadi kan Alwi menyampaikan sekarang materi generator DC, di mana generator DC itu kan Alwi harus tahu dasar-dasar mesin DC-nya itu sendiri. Apa yang mendasari yang Alwi dapat dari pertemuan yang sebelumnya, pertemuan ketiga, sehingga Alwi bisa memahami apa yang Alwi sampaikan di pertemuan sekarang? Ya, jadi di generator DC, di mesin listrik DC ini kan terdiri dari ada generator DC maupun motor DC. Sebenarnya kedua fungsi ini bisa dilakukan oleh satu alat yang sama, akan tetapi perbedaannya hanya di konversi energinya. Gimana? Kalau generator DC itu mengubah energi mekanikal ke listrik, kalau motor itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanikal. Adapun trafo itu fungsinya hanya sebagai pengkonversi tegangannya saja, baik dibesarkan maupun dikecilkan, seperti itu Bu. Oke, next coba pengen tahu Rafli Riza. Ada Rafli? Ada Bu. Oke, Rafli, yang membedakan mesin DC dengan mesin bukan DC apa? Karakteristik khas dari mesin DC itu ada apa? Rafli udah nonton? Belum Bu. Why? Nggak ketonton aja sih Bu sebenarnya. Sibuk banget tak Rafli? Juga sih Bu sebenarnya. Terus kasih Cuma ibu reason yang masuk pagi akal. Kenapa? Saya tuh nunda gitu. Cuman setelah waktu hari H-nya gitu kadang lupa, udah malam dan sebagainya gitu. Kenapa ditunda-tunda ketika masih punya waktu? Biasa Bu. Oke, kedepannya bakal mau nunda lagi nggak? Saya tonton sih Bu. Whatever it is ya, maksudnya mata kuliah apapun, nggak cuma mata kuliah ibu, dan nggak cuma bentuknya kalau misalkan video materi ataupun lain sebagainya. Belajar dari sekarang untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, Fli. Karena nanti ngefek ke profil diri, itu nggak baik. Memang mungkin resikonya sekarang Rafli jadi kurang paham aja atau satu langkah di belakang teman-teman yang lain, tapi kedepannya itu bakal jadi kebiasaan yang melekat di diri Rafli ketika Rafli keseringan nunda-nunda pekerjaan. Jadi harapannya ini adalah kali terakhir Rafli menunda pekerjaan, apapun itu, kuliah atau misalkan pekerjaan yang beneran pekerjaan ataupun lainnya. Jadi untuk Rafli minggu depan Ibu tagih apakah sudah menonton video mata kuliah yang Ibu share di Google Classroom. Baik. Oke ya, untuk minggu ini memaafkan tapi tetap Ibu catat. Tadi Alwi baru nonton yang pertemuan ketiga, yang pertemuan keduanya belum selesai. Tetap Ibu catat juga, dan Rafli belum sama sekali. Tetap Ibu catat. Selanjutnya Alif Hilmi ada? Ada Bu. Oke, Hilmi gimana? Mohon maaf sebelumnya Bu, saya baru nonton yang pertemuan tiganya aja. Itu pun kayak apa ya? Cuma nonton aja gitu Bu, belum terlalu merhatiin. Oke, alasannya kenapa? Kebetulan saya lagi kerja praktik Bu, jadi kerja praktik tiap hari? Setiap hari Senin sampai Jumat aja sih. Cuman Sabtu Minggu offline kebetulan. Di mana? Di PLN Bu. PLN ini Gardu Induk? Iya Bu. Gardu Induk mana? Di ULTG Bandung Selatan Bu. Oke. Terus kuliah yang lain gimana, bisa tapi? Insya Allah sih Bu bisa. Sama sih. Berarti gimana sama gimana? Kayak baru nonton aja gitu. Belum terlalu mahamin. Mata kuliah lain soalnya juga kayak gitu. Soalnya itu kan kadang-kadang malam ya Bu ya. Jadi
suka ketiduran yang gitu-gitu. Ya Allah, ini bukan video pengantar tidur. Oke, berarti Alif belum selesai nontonnya. Janji ke Ibu minggu depan sudah selesai untuk Insya disimak. Allah, Bu. Oke ya, minggu depan berarti Ibu insya Allah akan bertanya pada Rafli, pada Alif Hilmi, pada Alwi yang pertemuan kedua katanya belum, tapi diikhtiarkan aja Wi ya, sebisanya dulu, karena memang keterbatasan di Ibu juga, ternyata suaranya untuk yang awal-awal itu kecil. Berarti yang Alif Hilmi baru nonton tapi belum ada yang nempel gitu? Iya, Bu. Waduh. Oke, Ibu catat dulu aja. Muhammad Fauzan Nur Hadi, Ojan. Iya, Bu. Gimana Ojan? Udah beres nontonnya? Udah sih, Bu. Cuma sepintas. Kenapa cuma sepintas? Jadi nontonnya tadi sekaligusin. Jadi pindah-pindah mata kuliah. Gitu. Why? Yang tiga mata kuliah dari Ibu di sekaligusin gitu nontonnya. Jadi ada yang lupa, ada yang ingat. Kan Ibu sudah bilang tadi waktu di Google Classroom, nyicil nontonnya, jangan disekaligus kan. Kalau disekaligus kan itu bukannya masuk semua, tapi malah nggak ada yang masuk sama sekali nanti. Jadi lebih baik dikeroyer kalau bahasa Sundanya Mas. Iya, Bu. Mohon maaf. Apa yang Ojan dapat dari mata kuliah mesin listrik dulu yang udah Ojan tonton? Pertama, itu tentang fundamental mesin listrik, mesin DC, ada segitiga konversi energi yang tadi Alwi katakan, lalu ada juga tipe mesin DC, beda eksitasinya yang terpisah, ada yang memiliki eksitasi terpisah, ada yang memiliki eksitasi tersendiri. Yang tersendiri itu dibagi lagi, kalau nggak salah ada 3, seri, gabungan, dan paralel. Terus mungkin tidak jauh beda sama yang tadi di PPT ya Bu, yang teman-teman presentasikan. Oke. Yang jadi karakteristik mesin DC apa Jan? Karakteristik mesin DC itu mesin DC itu karena arusnya searah, jadi dia lossisnya tidak sebesar yang mesin AC. Masa sih? Benar nggak, Bu? Nggak tahu. Benar nggak? Tapi kalau nggak salah, Bu, keuntungan mesin DC itu torsi awalnya tinggi. Jadi startingnya itu cepat. Kecepatannya bisa diubah di input tegangannya, terus sangat mudah dikontrol. Kontrol kecepatannya bagus, operasinya mulus, bebas dari harmonik, dan pemasangan dan perawatannya mudah. Baca? Ya, soalnya saya nulis, Bu, dari video ini. Cuman nggak semua itu. Ada semuanya dicatat nggak? Mesin listrik cuman ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi Ojan ada ikhtiar untuk... Ini suaranya bolak-balik gini, Jan? Pakai ini audio besar, soalnya lagi hujan. Pakai itu. Audio eksternal. Sip. Oke, jadi Ojan setidaknya ada ikhtiar untuk memahami dengan menulis meskipun belum selesai. It's okay, dilanjutkan aja Ojan. Berarti kalau memang misalkan nanti belum masuk semua,
berarti tinggal dibalik lagi aja, muter lagi, misalkan mau nyimak yang mesin listrik dulu, atau misalkan proteksi dulu, atau apa dulu. Tapi yang jelas, video itu tidak dilewatkan begitu saja karena lebar kalau menurut Ibu ya. Pertama, Ibu sudah ikhtiar gitu ya, istilahnya mungkin capek-capek untuk recording, untuk bikin PPT-nya, kemudian di-editing juga dan di-upload juga gitu ya. Jadi membuat video itu lebih lebih lama prosesnya daripada mengajar secara langsung seperti saat ini. Tapi kelebihannya ketika kita bikin video itu kita bisa diulang berkali-kali, dan ketika ada kesalahan terkait apa yang diucapkan itu bisa kita koreksi. Tapi kalau misalkan ngajar daring, resikonya yaitu paling nanti bakal banyak yang lost connection ketika Ibu share screen dan lain sebagainya, atau mungkin ketika Ibu salah ngomong keceletot juga. Kalau nggak ada yang nyadar ya nggak akan ada yang bisa ngoreksi gitu. Jadi kenapa Ibu kemarin tuh prefer selain masalah waktu, karena kebetulan memang sulit sekali untuk menemukan waktu yang bisa video conference gitu ya, makanya Ibu bikin video pembelajaran aja, harapannya bisa disimak oleh kalian semua dengan waktu yang fleksibel sesuai dengan yang kalian punya. Tapi faktanya ternyata video itu hanya dilewatkan begitu saja, ada yang jadi pengantar tidur dan ada yang nyimak tapi disekaligus-kan. Jadi hal-hal yang tadi harapannya itu tidak terulang lagi ya. Benar-benar sayang kalau kalian misalkan kuliah hanya sekedar udah gitu, ketika nggak ada meet malah nggak kuliah sama sekali gitu, padahal ya udah gitu di kemudian hari ketika misalkan ada video pembelajarannya harusnya bisa mengganti perkuliahan yang kemarin sempat skip gitu. Kalian udah tingkat akhir, jangan bermalas-malasan lagi dan jangan menjadikan kesibukan kalian yang lainnya itu menjadi alasan untuk tidak belajar di mata kuliah tertentu. Nggak cuma mata kuliah Ibu. Jadi mata kuliah yang lain jangan sampai misalkan, oh iya Bu belum tugasnya gara-gara misalkan ngerjain tugas dari Bu Nike banyak banget. Nah, hal-hal seperti itu harusnya tidak menjadi alasan. Hari ini Mas Ibu maafkan untuk yang belum selesai, mungkin next time akan jadi prasyarat untuk mengikuti Meet ketika memang misalkan materinya itu belum selesai ditonton. Selanjutnya Ibu mau nanya Lilin Rahmadani. Ada Lilin? Ada Bu. Oke, Lilin gimana? Kalau aku beres? Aku tuh yang nonton yang di pertemuan 2 cuman sebentar-sebentar Bu, jadi kayak part ini sebentar terus pindah lagi gitu. Sama yang pertemuan 3 juga sama sebentar-sebentar. Karena aku juga lagi KP Bu bareng sama Alif. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oke. Oke ya, berarti Lilin sama Alif tugasnya sama, selesaikan. Terserah waktunya kapan, yang jelas minggu depan ketika masuk kuliah Ibu semuanya sudah punya bekal materi-materi yang sebelumnya Ibu sampaikan. Jangan ada yang skip lagi ya Lin ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Sip. Catur, ada Catur? Hadir Ibu. Ibu mohon maaf kalau gimana? gangguan, saya lagi di jurusan soalnya. Ya, terus gimana? Iya, mohon maaf kalau nanti ada gangguan suaranya. Ya silakan Ibu tanya, gimana? Catur udah beres nontonnya? Iya, Bu. Kalau videonya, alhamdulillah sih saya udah nonton meskipun ada beberapa yang belum full gitu Bu, sampai terakhir gitu, sampai selesai banget. Untuk di pertemuan kedua di medan magnet sih Bu, saya sebenarnya ada beberapa yang nggak paham sama ada beberapa yang paham Bu. Nah, untuk yang pertemuan 2 sih yang saya pahamin di dasar kemagnetan Bu, yang tentang flux magnet itu. Yang belum selesai yang tentang apa? Nah, kalau yang belum selesai sih yang dasar mekanik, dasar panas Bu, belum. Oke, kalau yang dasar mesin DC? Mesin DC tuh yang ini Bu, baru yang satu sih Bu, yang udah ditonton, dasar mesin DC, yang tipenya belum. Oke. Apa yang Catur dapatkan terkait dasar mesin DC dulu deh? Kalau untuk dasar mesin DC sih yang saya pahami Bu, sebenarnya apa sih, kan ada
motor ada generator ya Bu. Mm-mm. Nah, motor itu kan ada pengubah nih Bu, apa sih yang dari gerak menjadi tenaga listrik dan sebaliknya listrik menjadi gerak gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk motor sendiri itu yang dari tenaga listrik menjadi Suaranya putus, Tur. Hilang. Tur. Oke, kita skip dulu. Selanjutnya Virgi. Ada, Ji? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Virgi gimana? Kalau saya mah, Udah beres? alhamdulillah udah nonton. Ya, Bu. Udah beres. Udah, cuman yang terakhir mah nggak nulis. Yang bagian yang bagian DC. Nggak nulis, oke. Belum nulis, saya belum nulis. Ya. Siap. Tapi disimak baik dari awal? Iya, Bu. Insya Allah. Oke. Yang bagian DC mungkin bisa dilanjutkan Virgi, biar ingat biasanya kalau nulis itu double kan ya kerjanya, mikir juga, nulis juga, jadi akan lebih cepat ini, biasanya lebih cepat paham atau lebih cepat ingat lah at least. Oke, good job Virgi ya. Selanjutnya Sultan nggak ada ya. Ica. Ya Bu. Ica aman? Kalau untuk yang mesin DC belum Bu, karena saya kan kemarin ada sibuk-sibuk juga kan Bu. Jadi baru yang video 2 udah semua sambil dicatat juga. Oke, berarti sama kayak Virgi ya? Iya. Oke, berarti PR-nya Ica sama Virgi minggu depan yang pertemuan ketiga udah beres ya? Siap Bu. Oke, good Iya, job. Bu. Kalau pertemuan 3 udah beres, Bu. Tapi iya, yang belum dicatat ya? Pertemuan 3, iya pertemuan 3 ya? yang 3 udah beres, Bu. Tentang pengantar DC sama generator DC. Cuman yang generator DC-nya belum ditulis, kalau didengerin udah. Oke, sip. Apa yang Ica atau Virgi dapatkan? Terkait mesin DC dulu aja. Oke, kalau dari saya itu tentang pengantar mesin DC, bahwa mesin listrik itu merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi listrik atau sebaliknya. Nah, kemudian untuk trafo itu termasuk mesin listrik, tapi tidak mengkonversi energi. Jadi hanya mengubah suatu besaran satu level ke level lainnya. Jadi intinya mesin listrik itu adalah konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke. Tuh, itu aja Bu. Atau lagi. Terus terkait ininya, Ica coba jelaskan terkait mungkin power flow-nya, Ca, udah nyampe situ belum, Ca? Baru kalau untuk yang mesin DC baru sampai yang prinsip kerja itu loh Bu. Oke, Virgi udah belum power flow-nya? Power flow teh di pertemuan berapa sih? Lupa. 3 ya? Pertemuan ketiga, Kalau nggak jangan power flow dulu, yang ini dulu aja, energy flow-nya. Bedanya apa dari sistem electrical dengan sistem mechanical-nya di generator maupun di motornya? Ica bisa? Sudah nyimak yang itu, Ca? Belum Bu. Belum. Oke, Virgi udah ya berarti yang ini mah. Bentar Bu. Flow ya. Energy Mama udah flow-nya. tapi lupa. Belum dicatat ya? Iya. Oke. It's okay. Coba langsung ke Rifki Taftian. Kitas ada? Iya Bu, ada Bu. Oke, Kitas gimana? Udah beres? Kalau buat pertemuan 3T yang itu kan apa namanya, yang dasar mesin sama tipe mesinnya belum Bu. Yang pertemuan 2 udah beres? Pertemuan 2 udah, cuma kan nonton nanti minggu kemarin, jadi sekarang udah lupa ingat Bu. Dicatat nggak, Kitas? Enggak. Ya udah, berarti PR untuk Kitas nonton yang pertemuan 3 berarti ya? Mohon Bu. Oke, sip. Oke ya, jadi untuk yang kelompok ini, tadi siapa yang belum? Sultan. Siapa teh? Adlian.
Adlian ada? Yan? Adlian? Oke, nanti lagi aja berarti. Oke, untuk yang generator DC kita cukupkan atau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang mendengarkannya? Oke, kalau tidak ada berarti Ica bisa stop share screen-nya. Kita langsung lanjut aja biar waktunya efektif ke motor DC-nya. Kelompoknya siapa yang motor DC? Motor DC kelompok siapa? Kelompok saya dan kawan-kawan, Bu. Oke, yuk Aksal dan kawan-kawannya silahkan dipersiapkan. Yang share screen siapa, Sal? Saudara Sulhan, Bu. Oke, Han, ada Sulhan? Ada, Bu. Oke. Coba Han. Sebentar, Bu.